Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak Mistami yang soleh dan solihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Mistami yang soleh dan solihah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang bahaya kebakaran, yaitu bab 11 PLBJ kelas 2. Nanti silakan kalian simak pembahasan dari Miss Tami ya. Tetap semangat belajarnya dari rumah. Nah, yang pertama, Miss akan menjelaskan tentang pengertian dari kebakaran. Kebakaran adalah nyala api baik besar atau kecil yang bersifat merugikan dan secara umum sulit untuk dikendalikan. Nah, kebakaran juga menjadi sumber peristiwa yang terjadi karena kondisi darurat, baik di lingkungan perusahaan, lingkungan tempat tinggal, atau di lingkungan tempat kerja. Nah, kebakaran merupakan kejadian yang biasa muncul akibat dari adanya api yang tidak terkontrol dan disebabkan dari konsleting listrik, rokok, bahan kimia, dan lain-lainnya. Nanti selanjutnya kalian simak penjelasan lebih detail dari Miss ya. Nah, tadi sudah Miss jelaskan secara singkat tentang kebakaran dan apa sebab-sebab dari kebakaran. Sekarang Miss akan menjelaskan penyebab dan penanggulangan dari kebakaran tersebut. Penyebab kebakaran itu ada dua. Yang pertama, musim kemarau. Yang kedua adalah ulah tangan manusia. Nah, di musim kemarau itu bagaimana sih bisa terjadi kebakaran? Dan pada ulah tangan manusia bagaimana juga ya bisa terjadinya kebakaran? Yuk kita simak di selanjutnya. Sekarang adalah penyebab kebakaran dari musim kemarau. Musim kemarau membuat tumbuhan menjadi kering. Tumbuhan kering dapat menimbulkan percikan api. Percikan api tersebut dapat menimbulkan kebakaran. Kenapa bisa menimbulkan percikan api? Itu antara adanya gesekan antara tumbuhan yang kering satu dan tumbuhan yang kering lainnya. Biasanya penyebab ini itu terjadi di kebakaran hutan ya. Nah, selanjutnya adalah penyebab kebakaran dari ulah tangan manusia. Biasanya itu arus pendek listrik dan lupa mematikan kompor. Misalnya kalian nih di rumah memakai TV, menyalakan TV, lalu menyalakan eh, barang-barang elektronik yang lainnya. Biasanya itu pertamanya itu tercium aroma terbakar dari yang kecil atau konsleting listrik ya. Itu nanti bisa menyebabkan kebakaran. Jadi kalian kalau di rumah harus berhati-hati menggunakan barang-barang elektronik agar apa? Agar tidak terjadi konsleting listrik yang dapat menyebabkan kebakaran. Lalu yang kedua adalah lupa mematikan kompor. Biasanya nih saat masak, nanti lagi masak tiba-tiba nonton sinetron. Nah, lupa kalau lagi masak. Maka dari itu nanti akan terjadi kebakaran, atau nanti airnya sedang masak airnya tiba-tiba menyusut dan nanti bisa meledak gasnya, kompor gasnya atau apa saja. Jadi, jika kalian sedang memasak atau ibu kalian, bunda sedang memasak, diperhatikan baik-baik agar tidak terjadi kebakaran di rumah kalian ya. Atau bisa juga dari korek api. Misalnya kalian memain-mainkan korek api lalu nanti terkena bahan-bahan yang mudah terbakar seperti kain, kayu atau yang lainnya. Ya, jadi nanti kalian kalau di rumah harus berhati-hati ya. Nah, tadi sudah dijelaskan apa-apa saja penyebab dari kebakaran.
Jika sudah terjadi kebakaran, bagaimana cara kita menanggulanginya? Apakah kalian bingung gimana nih kalau sudah ada api nih, api yang kecil sampai api yang mulai besar? Kalian pasti bingung, aduh gimana nih mematikannya, bagaimana? Nah, untuk nanti cara penanggulangannya ada dua. Yang pertama ketika api masih kecil, dan yang kedua adalah ketika api sudah mulai besar. Nanti disimak baik-baik ya. Nah, cara penanggulangan kebakaran ketika api masih kecil adalah kalian dapat menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Biasanya ini ada di tempat kerja, di perkantoran, atau bahkan beberapa ada yang di rumahnya juga sudah menyiapkan alat pemadam api ringan ya. Nah, logo atau simbol dari alat pemadam api ringan itu seperti yang di samping sini. Lalu cara menggunakannya adalah yang pertama kalian cabut pin penutup dari alat pemadam api ini. Lalu kalian halakan muncung ke pangkal api. Nah, kalian arahkan muncungnya itu ke pangkal api yang sudah menyala. Lalu kalian tekan tuilnya dan hampiri ke api yang sudah menyala tersebut. Mudah kan? Nanti kalau misalnya kalian di rumah ada api yang misalnya kecil karena ulah tangan kalian atau karena keteledoran kalian kalau misalnya ada alat pemadam di rumah bisa kalian praktikan, bisa kalian matikan apinya ya. Jadi kalian tidak panik. Oke? Sekarang, bagaimana jika api sudah mulai besar? Nah, kalian dapat memanggil pemadam kebakaran. Biasanya pemadam kebakaran itu dapat kalian panggil melalui telepon di nomor 113 atau di 1131. Itu adalah nomor telepon darurat pemadam kebakaran. Nanti pemadam kebakaran akan meluncur ke tempat yang terjadi kebakaran. Bunyi dari sirine pemadam kebakaran adalah sebagai berikut. Nah, nanti petugas pemadam kebakaran atau damkar akan berusaha untuk mematikan api yang sudah mulai membesar, biasanya menggunakan selang yang isinya air ya, dan di mobilnya itu ada tank air. Nanti pemadam kebakaran akan mematikannya dengan barang-barang yang sudah disediakan oleh pemadam kebakaran. Nah, setelah tadi tahu penyebab dan cara penanggulangan kebakaran, pasti kalau sudah terjadi kebakaran ada dampak dari kebakaran tersebut. Apa saja dampak dari kebakaran tersebut ya? Kalian simak. Nah, dampak-dampak dari kebakaran salah duanya adalah yang pertama, kerugian harta benda. Pasti kalian yang menjadi korban kebakaran pasti akan kehilangan rumah, kehilangan tempat tinggal ya terutama, lalu kehilangan harta benda seperti misalnya baju-baju kalian yang tidak terselamatkan atau barang-barang berharga yang ada di rumah kalian yang belum sempat kalian ambil saat kebakaran. Lalu ada juga yang menimbulkan korban jiwa apabila ada seseorang yang tidak bisa keluar dari kebakaran tersebut. Nah, otomatis dia akan menimbulkan korban jiwa ataukah dia luka-luka ataupun akan kehilangan nyawanya. Ya, makanya kalian harus berhati-hati agar tidak terjadi kebakaran. Sekarang Miss Ami sudah selesai menjelaskan tentang bahaya kebakaran. Kalian di rumah harus berhati-hati ya agar tidak terjadi
terjadi kebakaran. Terima kasih atas perhatian kalian sudah menyimak pembelajaran tentang bahaya kebakaran. Miss Tami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau kesalahan ucap saat menjelaskan tentang materi tersebut. Semangat belajarnya walaupun hanya dari rumah dan tetap menjaga kesehatan, lalu tetap melaksanakan protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.